apa? Bang, gimana Bang? Ini katanya Bang melaporkan. Ini seperti apa ini Bang? Tutup. Udah selesai belum? Ayo Bang, 3, 2, 1. Ya, jadi pada hari Selasa ini ada apa sih? Rabu. Pada hari Selasa kemarin tanggal 13 Desember 2022 ini pas aneh ulang tahun. Sorry ya. Ulang tahun kan gak ada yang rayain, aneh rayain sendiri nih. Ulang tahun 13 Desember 2022 ini ulang tahun aneh nih kan. Jadi pada kemarin saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, yaitu pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak Junto 76 A butir A, ya. Saya bacakan dulu pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, yaitu ketentuan pasal 77. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 77 ya. Pasal 76A, setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya, ya. Karena pasal 76A tadi menyatakan demikian, maka kalau ada yang melanggar ketentuan pasal 77 berbunyi tadi, ya, pidana penjara ancamannya 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan atau ini artinya tetap pidana ditambah denda, ya. Oke. Nah, kenapa saya melaporkan? Karena sampai hari ini pun murid-murid belajar tanpa guru. Murid-murid belajar tanpa guru. Ini kan anak-anak umur 7 sampai 6 sampai 12 tahun. Mereka nggak nyampe kemampuan berpikirnya mengenai persoalan-persoalan politik negeri ini, persoalan relokasi atau apapun nggak nyampe. Mereka taunya belajar dan diajar oleh guru. Ketika tidak ada guru, minggu-minggu pertama mereka pada nangis semua karena tidak ada guru dan mereka hanya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kerugian karena mereka didiskriminasi. Sekolah-sekolah lain ada guru, mereka nggak ada guru. Itu kan diskriminasi. Setelah kita telah lebih jauh, ternyata ini ada perintah dari wali kota, ya, yang melarang guru-guru untuk mengajar di sini. Nah, ini adalah persoalan pidana jadinya kan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, jadi sangat disayangkan ini terjadi di Kota Depok dan dilakukan oleh wali kotanya. Dengan alasan apapun saya tidak peduli, yang penting anak-anak harus dijaga. Jadi concern dari laporan saya adalah melindungi anak-anak dari kejahatan-kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh orang dewasa, ya, yang patut diduga dilakukan oleh penguasa atau pemerintah atau pejabat negara atau orang-orang dewasa lainnya, termasuk oleh guru juga, ya. Jadi saya laporkan di Polda Metro Jaya, yaitu laporan polisi dengan nomor LPB _6354 _12 tahun 2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 13 Desember 2022, ya, pada malam hari Selasa, di mana saya adalah pelapornya sebagai subjek hukum pribadi, ya, Juli Payumara SHSPSI, dan jangan dikaitkan dengan kuasa hukum saya sebagai wali murid, ya, sebagai kuasa hukum wali murid. Kenapa? Saya harus menghindari supaya wali murid posisinya aman, murid-murid juga posisinya aman. Jadi biarkan saya yang melaporkan sebagai subjek hukum pribadi. Kalau teman-teman juga mau melaporkan, silakan, karena ini adalah tindak pidana publik yang bukan delik aduan. Jadi karena bukan delik aduan, siapapun boleh melaporkan ketika ada mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita bersikap demikian, ya. Jadi yang kita laporkan adalah perkara perlindungan anak waktu kejadian tanggal 7 November sampai dengan 13 Desember 2022, tempat kejadian Pondok Cina Kota Depok. Terlapor Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Korbannya adalah siswa-siswi SDN 01 Pondok Cina Kota Depok, khususnya yang sedang belajar tanpa guru hari ini. Saksi banyak, kerugian material dan imaterial. Bang, ya, jadi Bang. Ya, waktu dilaporkan Selasa 13 Desember 2022 pukul 22.40 WIB. Ini sudah dikonsultasikan di Polda Metro di wilayah Subdit PPA, makanya diberikan rekomendasi untuk dibikinkan LP. Rekomendasi
Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melaporkan tindak pidana pasal 77 junto pasal 76A butir A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, ini dia laporannya. Ya. Sini bang. Terbang. Apa bang yang akan dilakukan oleh Ormas Ya, sendiri? tentunya kita menyiapkan semua bukti-bukti dan dokumen ya. Dan bukti-bukti kan banyak beredar di medsos juga, banyak cerita-cerita, banyak kesaksian-kesaksian, banyak berita-berita. Tinggal ambil aja itu dengan saksi-saksi yang ada di sini kan, ini 1 bulan lebih, dan teman-teman juga bisa menyaksikan kan, ini nggak ada murid, nggak ada gurunya, muridnya ada, gurunya nggak ada. Biasanya guru ada, murid nggak ada. Tapi ini kebalik, muridnya banyak, gurunya yang nggak ada. Bukan gurunya nggak ada, tapi gurunya emang disengaja supaya tidak ada. Ya, jadi inilah persoalannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Ya. Mudah-mudahan.